Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Nindya Putri dari kelas 12 MIPA 2, ingin mempresentasikan tentang laporan praktikum faktor korosi. Tujuan dari praktikum ini diantara lain adalah mengetahui proses perkaratan jarum pentul dengan berbagai perlakuan, mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan jarum pentul mengalami korosi, dan mengetahui cara pencegahan korosi pada jarum pentul. Secara umum, korosi adalah rusaknya benda-benda logam akibat pengaruh lingkungan. Proses korosi dapat dijelaskan secara elektrokimia. Misalnya pada proses perkaratan besi yang berbentuk oksigen besi Fe2O3 dikali NH2O. Secara elektrokimia, proses perkaratan besi adalah peristiwa teroksidasinya logam besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Berdasarkan nilai potensial reaksinya, besi merupakan logam yang mudah mengalami korosi. Logam-logam lain yang mempunyai nilai potensial elektrode lebih besar dari 0,4 V akan sulit mengalami korosi, sebab potensial tersebut akan dihasilkan E0 reaksi kurang dari 0 atau negatif ketika kontak dengan oksigen di udara. Yang dibutuhkan dalam praktikum ini yang diantara lain adalah 6 buah jarum pentul, 6 buah gelas plastik, lembaran plastik, amplas, air biasa, air panas, cuka, larutan garam, dan minyak goreng. Cara kerjanya diantara lain, yang pertama, amplaslah jarum pentul. 2. Beri tanda berbeda A, B, C, D, E, dan F pada masing-masing gelas plastik. Masukkan jarum pada masing-masing gelas. Dengan setiap gelas berisi 1 jarum. Masukkan air biasa pada gelas A, air panas pada gelas B, cuka pada gelas C, larutan garam pada gelas D, minyak goreng pada gelas E, hingga setiap jarum terendam. Biarkan gelas F hanya berisi paku. Tutup masing-masing gelas dengan lembaran plastik. Amati, foto, dan catat perubahan selama 5 hari. Berikut ini adalah praktikum yang saya kerjakan. Hasil pengamatan dari praktikum ini adalah yang pertama itu di gelas A dengan perlakuan air biasa, pada hari pertama tidak berkarat, hari kedua agak berkarat, dan hari ketiga karat bertambah. Pada gelas B dengan perlakuan air panas, pengamatan pada hari pertama adalah tidak berkarat, yang kedua hari kedua agak berkarat, hari ketiga karat bertambah. Pada gelas C dengan perlakuan asam cuka, pengamatan pada hari pertama menunjukkan agak berkarat, hari kedua karat bertambah, hari ketiga karat bertambah. Pada gelas D dengan perlakuan larutan garam, pengamatan hari ke-1 adalah agak berkarat dan larutan berubah agak kekuningan. Pada hari kedua, karat bertambah dan larutan semakin kekuningan. Pada hari ketiga, karat bertambah dan larutan semakin kekuningan. Pada gelas E dengan perlakuan minyak goreng, pengamatan pada hari pertama, kedua, dan ketiga tidak berkarat. Pada gelas F dengan perlakuan tidak ada, pengamatan pada hari pertama dan kedua tidak berkarat, sedangkan pada hari ketiga agak berkarat. Analisis yang dapat saya ambil, yang pertama adalah jarum pentul A dan B memiliki reaksi korosi yang serupa, maka dapat ditentukan bahwa salah satu faktor yang mempercepat laju korosi adalah air, bukan suhu. Jarum pentul C dan D cenderung lebih cepat mengalami korosi dibanding jarum pentul lainnya, maka dapat ditentukan bahwa salah satu faktor yang mempercepat laju korosi adalah elektrolit. Jarum pentul E dapat bertahan dari korosi, maka dapat ditentukan bahwa besi yang dilapisi minyak dapat mencegah korosi. Jarum pentul F juga dapat bertahan dari korosi, meskipun tidak selama jarum pentul E. Hal ini dikarenakan jarum pentul F terpapar oksigen dan perlakuan terhadap jarum pentul yang diamplas terlebih dahulu, sehingga permukaan logam menjadi tidak rata dan mempercepat terjadinya korosi. Kesimpulan dari praktikum ini adalah, berdasarkan percobaan, faktor-faktor yang dapat menimbulkan korosi pada besi antara lain air, elektrolit,
dan permukaan logam yang tidak rata. Pencegahan korosi dapat dilakukan dengan cara dilapisi dengan minyak atau zat-zat lain yang dapat menghalangi besi dari oksigen. Ditaruh di ruang yang bebas dari oksigen juga salah satu cara lainnya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.